Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana. Saya dari kelas A semester 4 dengan nomor NPM 19010054. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Masailul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Badarudin MPDI. Yang pertama, di sini saya akan mengambil dari salah satu materi, yaitu yang pertama tentang riba dan kredit. Pertanyaan yang pertama, apa tahapan larangan riba dalam Al-Quran? Di sini saya akan menjawab, ayat yang diturunkan pertama yang dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba, dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahala-pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Tahapan yang kedua, pada tahap kedua Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui orang Yahudi walaupun tidak terus terang, menyatakan larangan bagi orang Islam. Akan tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Lalu ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Lalu tahap ketiga, dalam surat Al-Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu kala, sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Lalu tahapan yang keempat turun pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut, jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka Allah diperangi Allah. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis kredit berdasarkan jaminan. Nah, saya akan menjawab. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitor. Berikut ini macam kredit dengan jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan orang kredit ini memberikan kepercayaan yang sepenuhnya dari kedua belah pihak yang bersifat kekeluargaan. Lalu yang kedua, kredit dengan jaminan barang. Kredit ini menjamin barang yang bergerak maupun tetap, maupun logam mulia.
Yang ketiga, kredit jaminan efek, yaitu jaminan berupa saham, obligasi, dan dokumen yang berharga atau surat yang berharga. Lalu yang keempat, kredit dengan jaminan dokumen, yaitu kredit yang bersifat berupa dokumen, berupa sertifikat tanah maupun sertifikat rumah. Atau ada juga dengan BPKB atau surat motor. Lalu materi yang kedua saya mengambil tentang aborsi. Pertanyaannya, bagaimana sih hukum aborsi dalam Islam? Yaitu para ahli fikih berpendapat dan telah sepakat haram hukumnya jika menggugurkan kandungan yang telah berusia 4 bulan atau 120 hari, yaitu setelah ditiupkan ruh. Tetapi mereka berbeda pendapat bahwa mengenai hukum menggugurkan kandungan yang kurang dari 4 bulan seperti Muhammad Romli sebagai ulama fikih Hanafiyah dalam kitabnya Al-Nihayah yang beranggapan bahwa menggugurkan kandungan yang belum berusia 4 bulan dapat diperbolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa. Ada pula yang menghukuminya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan. Adapun ahli fikih Safiyah seperti Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din dan Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah mengharamkan jika pengguguran itu dilakukan karena kekhawatiran ekonomi atau karena hasil dari hubungan gelap yang terjadi di masyarakat. Alasan medis maka haram hukumnya untuk melakukan aborsi seperti halnya telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan. Kamilah yang telah memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31. Lalu pertanyaan yang kedua tentang mengenai materi aborsi, dispensasi apa bagi umat Islam dalam mengatur dan mengatasi kelahiran anak jika ditemukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan sebagai alasan. Di sini saya akan menjawab di antara kondisi dan keadaan darurat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akan kekhawatiran terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat mengakibatkan serta menyebabkan sang ibu binasa atau meninggal. Kebenarannya harus didasari oleh sebuah penelitian atau informasi dari dokter yang profesional. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Lalu yang kedua, akan kekhawatiran jatuh ke dalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama, sehingga dimungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu yang dilarang demi untuk anak. Allah berfirman yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan hidup kamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Lalu yang ketiga, kekhawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak karena faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. Dalam kitab Sahih Muslim dari Usamah bin Zaid bahwasanya seseorang datang ke Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku melakukan azal, membuang sperma keluar rahim ketika puncak organisme terhadap istriku." Rasulullah menjawab, "Kenapa kau lakukan itu?" Orang itu menjawab, "Aku kasihan terhadap anak-anak." Maka Rasulullah menjawab, "Seandainya anak itu rusak, maka akan musnahlah negara Persia dan Romawi." Itu tadi penjelasan pertanyaan. Baik, sekian itulah tadi 2 materi dan 4 pertanyaan lalu sudah saya jawab. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.